itu nanti login ya walaupun belum selevel dengan login with Google, tapi ini login with VIDA gitu kan, atau apa tanda tangan dengan VIDA itu. Begitu tanda tangannya itu ditempelkan di dokumen digital, karena VIDA sebagai pihak terpercaya, VIDA sudah memverifikasi bahwa Taufik itu beneran adalah Taufik yang alamatnya di sini, pemilik KTP ini, maka tanda tangan itu diakui juga secara hukum. Sama seperti halnya kalau kita tanda tangan di depan notaris, notarisnya yang mastiin bahwa oh ya yang nanda tangan ini atas nama orang ini gitu, dan beneran dia sendiri yang nanda tangan. Itu salah satu caranya itu relay ke pihak terpercaya. Dan ini mudah-mudahan ke depannya akan jadi sesuatu yang masif. Dan sebenarnya di luar juga udah ada success story beberapa perusahaan yang melakukan hal yang sama, dan umumnya ada perusahaan yang berdiri sendiri atau di kerjasama dengan government. Kayak misalkan di Singapura. Di Singapura itu ada MyInfo, ada Singpass, di India itu ada Aadhaar. Ini pemilik platform itu ya percaya aja ke Aadhaar kalau di India, bahwa kalau dia onboarding pakai akun Aadhaarnya udah langsung diterima, dan nanti ke belakangnya semua identitas legalnya orang tersebut atau si customer tersebut ya relay ke Aadhaar. Kalau di kita ya salah satunya adalah VIDA untuk saat ini. Jadi kalau bikin hoax ketahuan ya Mas orangnya siapa ya? Iya, Langsung kebaca nih. Iya, Siap. langsung ya, kebaca. bisa ditelusuri lah. Bisa ditelusuri karena semua informasi attach ke Yes. personalnya. Oke, jelas sekali Mas Taufik. Terima kasih. By the way, ada lagi pertanyaan dari Mas Hussein nih kayaknya. Mas Hussein, silahkan. Mau bertanya apa, Mas? Ya, Mas, sorry, sebenarnya ini saya juga setelah dengar ceritanya pengolahan data pribadi serumit ini, nah di startup saya jadi mikir nih, Mas, setelah pengesahan undang-undang apa PDP tadi, Mas, Ya, berlaku, jadi semua pihak yang mengkoleksi data itu apakah semuanya wajib, Mas, melakukan tata kelola data seperti ISO tadi, Mas? betul. Wah, buset Tapi dah. nanti kan ada biasanya kalau dari peraturan kan ada grace periodnya. Iya, oke. Ya. Nah, Mas, sedikit lagi nih. Ini ngomongin ISO, saya udah kebayang dulu nih habisnya bakal berapa nih. Terus juga auditnya seribet apa nih. Nah, ada nggak Mas ya? Apa ya? Semacam tadi grace period oke lah. Tapi kan pada akhirnya kan itu jadi sebuah Ya, kewajiban ya Mas ya. betul. Ya, ini pada akhirnya di peraturan bakal jadi ya balik lagi bakal jadi obstacle kalau benar-benar nih di apa ya diimplementasikan. Nah, ini kalau startup nih Mas nih, startup nih ya yang otomatis kan kalau masih ya ya kayak kita misalnya lagi bootstrapping ini kan gimana caranya nih efisiensi secara operasional nih. Nah, adanya ini saya udah kebayang nih, buset dah ini tambahan pengeluaran. Nah, kira-kira nih gimana nih Mas? Apa ya istilahnya? Biar ketemu nih antara ya kita Ya, pengen nih taat terhadap hukum tapi di sisi lain juga ya ya. jangan gitu-gitu amat lah gitu kan. Biar kita ngasih nafas dulu gitu. Ya tentu saja dari sisi, tapi ini subjek yang nanti mungkin Kominfo atau masing-masing kementerian yang ada. Kalau misalnya startupnya di bidang apa dan ada kaitannya ke kementerian tertentu, ya tentu ada ada turunan peraturannya lah dari situ. Cuman yang mungkin bisa saya sampaikan adalah sama seperti tadi Google tadi ya. Kita sebagai startup bisa aja membuat satu platform identity access management atau user access management yang secanggih dan semahal apa gitu misalkan. Kalau secara teknis ya bisa, cuma mungkin secara possibility, secara cost dan lain-lain kan mikir-mikir, dan ternyata udah ada Google. Ya udah kita relay aja ke Google. Jadi modul untuk user manajemennya itu di Google, dan dikasih tombol di aplikasi kita login with Google gitu. Yang ngelola data tadi akun ini ya Google aja